Ayah, aku mau nanya nih, apakah di dalam ilmu geografi juga terdapat yang namanya sifat-sifat studi geografi? Tepat sekali. Nah, coba dong, Ayah jelasin mengenai sifat-sifat studi tersebut. Siap. Nah, adapun sifat-sifat studi yang terdapat dalam ilmu geografi. Yang pertama adalah studi kependudukan. Studi kependudukan berkaitan dengan segala aspek yang berhubungan dengan tingkat kemakmuran penduduk baik pada suatu wilayah tertentu maupun pada lingkup yang lebih luas. Ruang studi kependudukan tidak hanya terdapat pada aspek demografi, tetapi juga aspek psikologi, sejarah, geografi, dan lain-lain. Sedangkan masalah kependudukan, yakni menyangkut aspek demografi, mental, tradisi, hubungan antar individu, keruangan, kemakmuran, dan sebagainya. Adapun tujuan mempelajari studi kependudukan, yang pertama, untuk mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan pada masa lampau, penurunannya, dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dengan data yang tersedia. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. Dan yang terakhir adalah mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan mendatang dengan konsekuensinya. Nah, sifat studi geografi yang kedua, yakni sifat studi lingkungan. Sifat studi geografi dalam lingkungan menyangkut gejala dan masalah kehidupan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan tempat kehidupan tersebut berlangsung. Studi lingkungan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Itulah sebabnya, studi lingkungan dapat dikatakan sebagai penerapan ekologi manusia. Sifat studi geografi yang ketiga adalah studi sosial. Studi sosial berkaitan dengan interelasi ilmu-ilmu sosial, dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yang ditimbulkan oleh kondisi, peristiwa, tingkah laku, dan sikap manusia sebagai makhluk sosial. Gejala sosial ini merupakan tanda pengungkapan aspek-aspek kehidupan manusia yang ada di masyarakat. Gejala sosial dapat diamati dan ditelaah sebab akibatnya, seperti masalah pengangguran, sampah, kenakalan remaja, dan kemacetan lalu lintas merupakan contoh gejala sosial yang perlu diamati. Nah, sifat geografi yang keempat adalah sifat studi geografi dalam bidang pertanian. Pertanian sebagai suatu sistem keruangan, merupakan perpaduan antara subsistem fisis dengan subsistem manusia. Komponen subsistem fisis, yakni meliputi iklim, hidrografi, tanah, dan topografi dengan segala proses alamiahnya. Sementara itu subsistem manusia, mencakup tenaga kerja, teknologi, tradisi masyarakat, kemampuan ekonomi, dan kondisi politik daerah setempat. Berdasarkan hasil asosiasi, relasi, dan interaksinya, semua komponen tersebut, baik secara statis dalam kurun waktu tertentu maupun secara dinamis, yang meliputi perkembangan historisnya, dapat dianalisis aspek keruangan pertaniannya pada wilayah tertentu. Adapun objek atau tujuan geografi pertanian menurut Singh dan Dillon, 1984, yaitu: pertama, perbedaan macam-macam pertanian yang tersebar di muka bumi, dan fungsinya dalam spasial. Yang kedua adalah, tipe-tipe pertanian yang dikembangkan di daerah tertentu, beserta persamaan dan perbedaannya dengan daerah lain. Yang ketiga, menganalisa pelaksanaan sistem pertanian dan proses perubahannya. Yang keempat yakni, arah dan isi perubahan dalam pertanian. Dan yang kelima yaitu, batas wilayah produksi hasil panen dan kombinasi hasil panen atau perusahaan pertanian. Serta yang terakhir adalah, menghitung dan menguji tingkat perbedaan antar wilayah. Nah, sifat studi geografi yang selanjutnya, yakni sifat studi geografi dalam bidang industri. Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan antara subsistem fisis dengan subsistem manusia. Subsistem fisis yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri, meliputi komponen lahan, bahan baku, sumber energi, dan iklim dengan segala proses alamiahnya. Sedangkan subsistem manusia yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri, meliputi komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi, situasi politik, keadaan pemerintah, transportasi, komunikasi, dan pasar.
Perpaduan semua komponen inilah yang mendukung maju atau mundurnya suatu industri. Adapun bidang pengkajian geografi, yakni meliputi relasi, asosiasi, dan interaksi antar komponen suatu ruang. Istilah industri sering diidentikan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur atau manufacturing. Nah, sifat geografi yang keenam adalah sifat studi geografi dalam bidang transportasi dan komunikasi. Studi geografi dalam bidang transportasi dan komunikasi merupakan studi tentang gejala dan masalah geografi yang lebih dinamis dibandingkan mengkaji gejala pada lokasi tertentu. Dengan mengkaji sifat geografi dalam bidang transportasi dan komunikasi, kita dapat mengungkapkan difusi, interaksi keruangan, serta kemajuan atau keterbelakangan suatu daerah. Oleh karena itu, perkembangan transportasi dan komunikasi dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana, serta untuk memajukan teknologi di daerah terpencil. Nah, adapun manfaat mempelajari sifat studi geografi dalam bidang transportasi dan komunikasi, yakni pertama ditemukannya akses yang dapat menjangkau daerah terpencil. Kedua adalah adanya jalur perdagangan tertentu, dan yang ketiga yakni terbukanya suatu daerah sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya. Serta yang terakhir, adalah adanya hubungan antar daerah yang semakin erat. Sifat geografi yang ketujuh yaitu sifat studi geografi dalam bidang sumber daya. Daya dukung sumber daya, baik itu alam maupun manusia, selain dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Kuantitas penggunaan sumber daya umumnya terkorelasi positif dengan pertumbuhan penduduk. Sementara itu, kualitas dan kuantitas eksplorasinya dipengaruhi oleh kemajuan dan penerapan teknologi. Dan sifat studi geografi yang terakhir adalah sifat studi geografi dalam bidang pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari permukaan bumi yang dihuni oleh manusia. Hal ini meliputi sarana dan prasarana penunjang kehidupan penduduk yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggalnya. Seperti pemukiman yang berada di daerah pedesaan, identik dengan daerah pertanian dan tanah yang subur. Sedangkan pemukiman yang berada di daerah perkotaan, identik dengan pola pemukiman yang padat penduduk, dan banyak bangunannya. Nah, itulah tadi beberapa sifat studi geografi, yang wajib kita ketahui. Bagaimana anak, apakah kamu sudah paham? Siap paham ayah.